Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas salah satu fitur monetisasi di Facebook, yaitu ini dia nih, fitur monetisasi konten. Jadi nanti pembahasan kita seputar yang pertama, apa sih itu fitur monetisasi konten? Yang kedua, gimana tips dan triknya agar kita bisa mendapatkan undangan untuk monetisasi konten. Dan yang ketiga, apabila sudah mendapatkan undangan untuk monetisasi konten, gimana sih cara menyiapkan fitur monetisasi konten tersebut? Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. So guys, kemarin di salah satu akunku baru aja mendapatkan undangan untuk monetisasi konten dan diminta untuk segera disiapkan. Tapi sebelum kita siapkan, kita akan bahas dulu apa sih itu monetisasi konten. Jadi monetisasi konten adalah salah satu fitur monetisasi di Facebook yang memungkinkan para kreator untuk bisa menghasilkan pendapatan baik dari foto, video reels, maupun video panjang. Nah, alurnya kayak gini nih. Seperti yang kita tahu, awalnya fitur monetisasi Facebook itu kan ada 5 ya guys, yang ini. Nah, sekarang untuk 3 fitur yang ini, yaitu iklan reels, bonus, dan in-stream itu digabung, dijadikan satu, dan berubah nama menjadi monetisasi konten. Jadi buat kalian yang dashboard profesionalnya sudah ada tulisan seperti ini, dan sudah diminta untuk menyiapkan, berarti ke depannya nanti apapun yang kalian posting, baik itu foto, video reels, ataupun video panjang, semuanya akan berpotensi menghasilkan dolar. Dan semua rekapan dolarnya akan dijadikan satu di fitur monetisasi konten ini. Nah sekarang gimana caranya agar kita bisa mendapatkan undangan monetisasi konten dari Facebook agar konten-konten yang kita posting bisa bernilai dolar? Oke, sabar, aku akan paparkan tips-tips yang bisa kalian coba. Siapa tahu setelah ini kamu yang dapat undangan dari Facebook. Dan semua tips-tips yang akan aku kasih nanti itu real semuanya pengalaman aku pribadi yang aku terapkan di akunku yang udah dimonetisasi. Jadi no hoak-hoak dan no omong doang. Dan aku disclaimer juga di sini aku nggak bermaksud menggurui ataupun merasa paling suhu. Ini hanya sekedar sharing aja, siapa tahu dari pengalaman aku bisa kalian ambil pelajaran dan bermanfaat untuk pengembangan akun kalian. Oke langsung aja tips yang bisa kalian coba agar bisa mendapatkan undangan monetisasi konten dari Facebook. Yang pertama, pastikan profilmu tertulis direkomendasikan seperti ini. Jadi bagian rekomendasi sini aktif ya. Dengan adanya fitur rekomendasi ini akan membantu para pengguna Facebook yang lain untuk bisa menemukan konten-kontenmu sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Next, kita ke tips yang kedua. Pastikan profil atau halamanmu bebas dari pelanggaran. Emang konten-konten yang berpotensi pelanggaran itu seperti apa sih? Seperti yang dijelaskan di Facebook ya, bahwa konten-konten yang berpotensi pelanggaran adalah konten-konten yang mengandung unsur-unsur berikut ini. Makanya kalian juga harus hati-hati dalam membuat konten. Oke, next kita ke tips yang ketiga yaitu memposting konten milik sendiri, original dan bukan re-upload, apalagi nyuri konten milik orang lain. Lebih baik kalian pakai teknik ATM. Kepanjangannya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalnya kalian menemukan konten yang menarik, kalian bisa coba bikin ulang. Tapi ingat, jangan plek-ketiplek disamakan ya. Harus dimodifikasi dengan gaya dan tipe konten kalian masing-masing. Next, kita ke tips yang keempat yaitu konsisten. Mungkin kalian udah bosen ya dengar kata konsisten, tapi di sini aku mau kasih tahu kalau konsisten versi aku itu berbeda dengan yang disampaikan oleh para suhu di luaran sana. Jadi guys, ketika kalian membuat konten, kalian jangan hanya berfokus pada kuantitas atau jumlah, tetapi juga harus memperdulikan kualitas konten tersebut. Terkadang orang itu hanya berfokus pada target, yang penting hari ini setor konten dah.
Terserah pengambilan gambarnya seperti apa, mau pencahayaan buram, videonya kameranya goyang-goyang, kontennya nggak ada nilai apapun, orang lewat depan rumah juga di-shoot. No, nggak kayak gitu aturannya ya guys. Kalau konten kalian nggak menarik, siapa yang mau nonton sampai akhir? Jika orang melihat videomu baru sebentar aja udah di-skip, maka Facebook tidak akan menyalurkan videomu ke banyak orang lagi. Akibatnya ya pemutarannya mentok di angka segitu-segitu aja. Makanya saran aku lebih baik kalian posting 2 hari sekali atau 3 hari sekali aja nggak apa-apa. Yang penting dalam satu konten itu kalian benar-benar all out, niat bikin konten dan membuat yang terbaik versi kalian. Usahakan tampilannya oke, pencahayaan oke, dan terdapat nilai yang kamu sajikan di setiap kontenmu. Jadi ketika diposting, orang juga senang nontonnya, ada manfaat yang bisa diambil dari konten-kontenmu. Entah itu hiburan, jadi bisa bikin orang ketawa, ataupun edukasi, jadi bisa bikin nambah pengetahuan baru. Oke, jadi harus didesain matang-matang kalau bikin konten ya. Next, kita ke tips yang kelima, yaitu interaksi. Tentang hal ini, berulang kali aku sampaikan bahwa interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi di kontenmu. Fokus di kontenmu dulu, kalau ada yang komen kita jawab. Jadi jangan dululah berkeliling untuk komenin postingan orang lain. Tapi Kak, kalau pengen postingan kita rame, kita mesti komenin postingan orang lain dulu. Saling support gitu Kak. Guys, mungkin ini terdengar sarkas. Tapi perlu kalian ingat, kita ngonten dengan niat untuk menyajikan konten terbaik untuk orang lain. Bukan sekedar berharap balas budi. Jika kontenmu menarik, bermanfaat, mereka suka, maka secara naluri mereka akan nonton kontenmu sampai akhir, akan like dan juga akan komen serta share. Jadi nggak perlu dipancing-pancing dengan istilah saling support. Oke, ngerti ya? Next kita ke tips yang keenam. Tips keenam yaitu abaikan tugas atau target mingguan. Banyak orang yang stres dan tumbang karena tidak bisa menyelesaikan tugas mingguan yang diberikan oleh Facebook. Padahal target mingguan itu tidak berpengaruh pada cepat atau lambatnya monetisasi. Aku sendiri di beberapa profil yang aku kelola itu tidak pernah menargetkan untuk harus menyelesaikan tugas mingguan. Jadi aku pakai standar dan waktu ngontenku sendiri. Kalau kebetulan tercapai target mingguannya dan dapat rencana ya alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa, ya udah biarin aja gitu. Karena kita fokusnya bukan di target-target tersebut, kita fokusnya di konten. Makanya kalian nggak perlu pusing-pusing lagi ya kalau target mingguannya tidak tercapai. Next kita ke tips yang ketujuh yaitu stop nyari followers atau pengikut. Percaya atau tidak, jumlah followers itu tidak begitu penting. Bahkan profilku yang ini ketika mendapatkan undangan monetisasi konten itu followersnya baru 1,3 ribu. Nggak percaya kan? Tapi kenyataannya emang gitu. Karena sekarang untuk bisa monetisasi itu tidak lagi berpatokan pada followers ya guys. Sekarang sistemnya undangan langsung dari Facebook. Jadi mau followersmu cuma seuprit pun, kalau kontenmu rame, banyak yang minat, maka kamu bisa aja langsung mendapat undangan dari Facebook untuk monetisasi. Lanjut ke tips terakhir yaitu berdoa. Kalau semua usaha udah dilakukan tapi belum juga monetisasi, ya berdoa aja, berpasrah sambil terus berusaha. Jangan pernah menganggap konten sebagai suatu beban. Anggap aja di setiap konten yang kamu posting adalah suatu bentuk karya yang kamu jariahkan kepada penonton setiamu. Jika kamu bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, maka suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kamu juga. Mungkin bisa aja kembali menjadi bentuk kebaikan yang lain. Oke, itu dia beberapa tips yang bisa kalian coba agar segera mendapatkan undangan monetisasi dari Facebook. Untuk langkah-langkah menyiapkan fitur monetisasi konten akan aku bahas di next video aja ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Makanya kalian buruan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku. Oke, I think enough. Jangan lupa like, comment, dan share ya. And finally, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.